Oke, lanjut ya. Oh ya, sebelumnya mohon maaf ya teman-teman, ternyata setelah saya cek persediaan barang jadinya harus kita pisah menjadi persediaan barang jadi tahu kuning dan juga persediaan barang jadi tahu putih. Jadi agar nanti untuk BDP BTKL dan juga BDP POP dan juga BDP BBB nya terpisah juga, maka saya akan juga menambahkan akun-akun tersebut, yaitu untuk BDP PPP, BDP PTKL dan juga BDP POP khusus untuk masing-masing tahu. Walaupun nanti unit cost-nya sama 490, namun alangkah lebih baiknya untuk dipisah. Maka ini saya sudah mengganti untuk trackingnya, tracking asset account for item inventory itu sudah masuk ke persediaan masing-masing. Kita lanjutkan saja untuk menginput pembelian kantor sebesar 250. Saya asumsikan bahwa ini adalah pembelian tunai ya. Karena ini jumlahnya di bawah dari 1 juta, maka menggunakan kas di tangan, pay from account-nya kas di tangan. Kemudian untuk ceknya nomor BKK 02 dengan tanggalnya yaitu tanggal 8 ya. Jumlahnya 250 dan memonya adalah pembelian perlengkapan. Akunnya adalah akun perlengkapan. Ya, lebih tepatnya adalah perlengkapan kantor ya. Kita pilih record. Saya akan mengganti nama terlebih dahulu. Ini perlengkapannya kita ganti nama menjadi perlengkapan kantor. Lanjut. Transaksi berikutnya adalah tanggal 9 dibeli secara kredit kepada toko selalu ada. Kita pilih menu purchase, kemudian enter purchase, kita pilih suppliernya toko selalu ada. Untuk nomornya adalah nomor SD01. Tanggalnya adalah tanggal 9 ya. Nah, untuk bilnya yaitu 40 kg kedelai. Harganya masih sama. Kemudian 20 ml asam cuka. Selanjutnya adalah 30 liter air kelapa. Dan juga 5 kg kunyit yang nantinya akan kita gunakan untuk memproduksi tahu kuning. Nah, untuk kunyit itu harga belinya adalah 2.000 per kilogramnya. Di sini kita ketikkan manual. Karena ini kredit, maka langsung saja klik record jika telah sesuai ya. Lanjut untuk menuju transaksi selanjutnya. Transaksi selanjutnya adalah diproduksi 1.500 buah tahu putih dan 500 buah tahu kuning. Untuk inventory journal numbernya yaitu 005 dan tanggalnya yaitu tanggal 10 Desember. Dan untuk memonya yaitu produksi 1.500 tahu putih dan 500 tahu kuning. Kemudian item number yang pertama adalah bahan baku. Bahan bakunya adalah kedelai ya. Kedelainya itu sejumlah untuk tahu putihnya adalah minus 60. Ya, di sini kita menggunakan akun BDP BBB untuk tahu putih. Dan kemudian kita akan ketikkan BB kedelai untuk tahu kuningnya yaitu minus 20. Karena hanya 500 buah ya.
Kemudian akunnya adalah BDP BPP untuk tahu kuning. Selanjutnya yaitu kita akan menginput bahan penolongnya, yaitu asam cuka. Asam cuka di sini yang digunakan adalah sebanyak 40 ml, yaitu 30 ml untuk tahu putih, dan juga nanti 10 ml-nya untuk tahu yang kuning. Ini akunnya adalah sama-sama BOP sesungguhnya ya untuk bahan penolongnya. Kemudian selanjutnya adalah bahan air kelapa. Jumlahnya yaitu seluruhnya ada 60 liter, yaitu 45 liter untuk tahu putih dan juga 15 liter untuk tahu kuning. Selanjutnya adalah ini bahan penolong untuk kunyit. Kita use item, jumlahnya adalah 2,5 kg. Dan untuk akunnya yaitu sama BOP sesungguhnya. Jika telah sesuai, nantinya akan kita klik OK. Lanjut ke menu record journal entry. Oke, di sini kita akan ketikkan JU05 dengan tanggalnya 10 Desember. Kemudian memonya yaitu BTKL dan BOP. Nah, akun yang pertama adalah akun BTKL untuk tahu putih, dan yang kedua nanti adalah BTKL untuk tahu kuning. Nah, jumlahnya untuk BDP BTKL tahu putih ini adalah 100.000 lebih 50.000 karena 1.500 tahu. Dan untuk tahu kuningnya nanti adalah 50.000 sesuai dengan jumlah tahu yang diproduksi. Kemudian untuk akun yang dikredit adalah utang gaji dan upah sebanyak 200.000. Kemudian akun untuk BDP BOP yaitu BDP BOP untuk tahu putih dan BDP BOP untuk tahu kuning. Nah, jumlahnya untuk tahu putih itu 75.000 dan BDP BOP tahu kuning yaitu 25.000, 50% dari BDP BTKL-nya. Kemudian untuk akun kreditnya adalah BOP dibebankan sejumlah 100.000. Jika telah balance, klik record. Selanjutnya yaitu kita akan memindahkan akun-akun BDP ke dalam akun persediaan karena asumsinya yaitu produksinya telah menjadi persediaan barang jadi ya. Persediaannya merupakan tahu putih dan juga tahu kuning. Di sini nomornya JU006. Tanggalnya tanggal 10. Kemudian memonya persediaan jadi tahu putih dan kuning. Untuk akunnya yang pertama adalah akun persediaan barang jadi tahu putih. Kemudian yang dikredit merupakan akun biaya produksi yaitu BBB, BTKL dan juga BOP. Begitupun untuk tahu kuning ya. Jadi yang didebit itu merupakan akun persediaan barang jadi tahu kuning dengan yang dikredit yaitu biaya produksinya. Nah, untuk masing-masing jumlahnya, masing-masing jumlah dari biaya produksinya kita akan melihat pada jurnal. Nah, di jurnal itu untuk BPP, BTKL dan BOP pada tahu putih yaitu jumlah ini ya. Kita langsung ketikkan saja. Nah, jumlahnya 735.000. Kemudian kita akan melihat jurnal lagi untuk mengetahui biaya produksi dari tahu kuning.
Jumlahnya adalah 245.000. Jika telah sesuai, kita klik record. Kita akan menuju ke bagian inventory untuk mengadjust inventory. Dan di sini nomornya kita ketikkan 006 dengan memonya adalah persediaan tahu putih dan kuning. Item numbernya yaitu yang pertama adalah tahu putih. Jumlahnya adalah 1.500 dan unit cost 490. Unit cost masih sama ya. Akunnya adalah akun persediaan barang jadi tahu putih. Yang kedua adalah produk 2 tahu kuning dan kuantitinya 500 buah. Untuk unit costnya sama yaitu 490 dengan akunnya adalah persediaan barang jadi tahu kuning. Kemudian selanjutnya kita klik record. Oke. Kita lihat di item list. Nah, ini sudah bertambah ya. Kira-kira jumlahnya seperti itu. Kemudian kita akan melanjutkan ke transaksi berikutnya. Transaksi berikutnya yaitu pada tanggal 11 diterima pelunasan dari toko Amanat atas penjualan tanggal 4 Desember 2015. Kita klik menu sales, kemudian kita pilih receive payment dan kita pilih customer yaitu toko Amanat. Nah, di sini ya nanti tanggal 4, kemudian kita ketikkan terlebih dahulu untuk nomor bukti kas masuknya. Oh ya, tanggalnya tanggal 11. Nomornya BKM 02 dan jumlahnya itu 735.000 karena toko Amanat masih mendapat diskon sebanyak 2%. Ya. Langsung aja kita klik record. Kemudian kita meneruskan transaksi yaitu dijual semua tahu yang diproduksi tanggal 10 Desember secara tunai kepada siapa saja. Kita pilih menu sales, kemudian di bagian customer-nya kita pilih new, kemudian kita ketikkan siapa saja dengan nomor kartu C003. Dan untuk selling details-nya biarkan saja karena nantinya ini menjadi tunai ya. Ya, kita ketikkan siapa saja dengan nomor invoice F12-2 dan tanggalnya yaitu tanggal 11 Desember 2019 dengan jumlahnya menjual semua yang diproduksi tanggal 10. Tanggal 10 memproduksi 1.500 buah tahu putih dan 500 buah tahu kuning. Itu dijual semua ya. Nah, ini 1.500 tahu putih dan 500 buah tahu kuning. Harganya sama yaitu 1.000 dan juga 1.300. Oke, karena ini tunai ya, jadi paid today-nya diisi sesuai dengan total amount. Jika telah sesuai ya, sudah balance, kita record. Lanjut ke transaksi berikutnya. Diterima pelunasan piutang dari toko Maju Terus. Kita akan memilih receive payment. Ya, di sini customer-nya yaitu toko Maju Terus. Untuk ID-nya BKM 03. Tanggalnya yaitu tanggal 12 ya. Dan jumlahnya adalah 750 karena toko Maju Terus tidak mendapat diskon karena melebihi 10 hari. Oke. Kita klik record. Lanjut ke transaksi berikutnya, dibayar gaji bagian administrasi sejumlah 840. Oke, untuk menginput transaksi ini kita cancel terlebih dahulu ini ya. Kemudian kita klik menu
banking, dan juga spend money. Nah, karena pengeluarannya kurang dari 1 juta, maka akan menggunakan kas di tangan. Untuk ceknya nomor BKK 03. Tanggalnya yaitu tanggal 13 Desember 2019. Jumlahnya 840. Dan memonya yaitu pembayaran gaji admin. Nah, akun yang bertambah adalah beban gaji kantor atau beban gaji administrasi dan umum lah. Nah, jumlahnya 840. Jika telah sesuai, kita klik record. Langsung ke transaksi berikutnya, dibayar hutang pada toko selalu ada atas transaksi tanggal 9 Desember. Kita ke menu purchase, kemudian pay bills, kita pilih suppliernya, toko selalu ada, dan di sini transaksi 9 Desember itu kayak ini ya. Kita ganti tanggalnya terlebih dahulu. Tanggalnya yaitu tanggal 14 Desember 2019. Nomor ceknya yaitu BKK 04. Oke, untuk jumlahnya yaitu sebesar ini ya, karena masih mendapat diskon Rp378.280. Kemudian klik record. Lanjut ke transaksi berikutnya. Dibayar tagihan untuk pabrik berupa air sebesar 200.000 dan listrik sebesar 300.000. Di sini kita akan membayar ya, maka kita akan pilih menu banking dan spend money. Karena ini pengeluarannya di bawah dari 1 juta, maka menggunakan kas di tangan. Nah, untuk ceknya nomor BKK 05. Nah, tanggalnya itu tanggal 18. Jumlahnya adalah 500.000. Memonya, biaya listrik dan air pada BOP sesungguhnya. Selanjutnya adalah transaksi dibayar tagihan telepon sebesar 250. Ini karena tidak ada keterangan, maka biasanya itu juga merupakan tagihan untuk pabrik. Maka 250 ini nanti akan dibebankan pada BOP sesungguhnya. Untuk ceknya nomor BKK 06, tanggalnya yaitu tanggal 19. Jumlahnya 250.000 dengan memo biaya telepon. Akunnya yaitu akun BOP sesungguhnya. Ya, jumlahnya sudah sesuai, kita klik record. Lanjut transaksi yaitu tanggal 20, dibayar pelunasan utang untuk toko serba ada. Ya, kita pilih menu purchase, kita pay bills, kemudian suppliernya kita pilih toko serba ada ya. Kita ketikkan cek nomor BKK 07, kemudian tanggalnya tanggal 20 dengan jumlahnya yaitu sebenarnya 1 juta rupiah. Oke, amount apply. Sesuaikan saja. Kemudian out of balance 0, maka kita klik record. Lanjut transaksi yang terakhir yaitu diterima pelunasan piutang dari toko amanat. Kita pilih menu sales, kemudian receive payment, dan di sini customernya kita pilih toko amanat. Kita ketikkan nomornya menjadi BKM 04 dengan tanggalnya tanggal 21. Jumlahnya yaitu 1 juta. Ya, pastikan untuk out of balance-nya 0, kita klik record. Nah, transaksi nya sudah kita input semua, kemudian kita akan menuju ke transaksi penyesuaiannya. Untuk transaksi penyesuaian kita akan menginputnya menggunakan record journal entry pada menu account. Kita ketikkan P001.
Tanggalnya biasanya penyesuaian itu terjadi pada akhir bulan, yaitu tanggal 31 Desember 2019. Dan untuk penyesuaian yang pertama adalah penyesuaian perlengkapan kantor. Kita ketikkan penyesuaian perlengkapan. Di sini akun yang pertama kali digunakan adalah akun beban perlengkapan kantor ya. Kemudian akun yang dikredit adalah akun perlengkapan kantor. Untuk mengetahui jumlah yang menjadi beban, kita lihat di report. Kemudian kita pilih yang balance sheet dan kita lihat di sini bahwa perlengkapan kantor itu masih terdapat 382.500. Maka jika peralatan kantor hanya tersisa 50.000, yang menjadi beban adalah sebesar 332.500 rupiah. Kita langsung ketikkan ya. Nah, jika jumlahnya telah sesuai, kita klik record. Lanjut ke penyesuaian yang kedua, yaitu pembayaran gaji produksi dan penyesuaian gaji yang terutang untuk bagian administrasi. Kita ketikkan dulu untuk general journalnya yaitu B002 dengan tanggalnya 31 Desember. Untuk memonya yaitu penyesuaian gaji. Nah, akun yang pertama yang kita akan masukkan yaitu utang gaji dan upah. Nah, utang gaji dan upah ini, jumlah utang gaji dan upah semuanya itu masuk ke bagian produksi ya, dan di sini jumlahnya 325.000. Kemudian akun yang dikredit adalah akun kas di tangan karena jumlahnya kurang dari 1 juta. Oke, selanjutnya yaitu adalah penyesuaian gaji terutang untuk biaya bagian administrasi. Nah, di sini akun yang diinput adalah beban gaji kantor. Kemudian nanti yang akan dikredit adalah utang gaji dan upah. Untuk jumlahnya yaitu sesuai dengan yang terdapat pada transaksi 840.000. Dan untuk utang gaji dan upahnya itu juga 840.000. Jika jumlahnya telah sesuai, maka klik record. Transaksi penyesuaian yang ketiga dan juga keempat yaitu penyesuaian asuransi gedung dan juga penyesuaian penyusutan. Oke, di sini kita ketikkan P003 dengan tanggalnya sama 31 Desember. Untuk memonya penyesuaian asuransi dan penyusutan. Nah, karena terdapat keterangan bahwa semuanya untuk produksi, maka akun yang akan kita input adalah BOP sesungguhnya. Jadi beban asuransi ini nanti masuknya ke BOP sesungguhnya. Nah, untuk akun yang dikredit adalah akun asuransi dibayar di muka. Jumlahnya karena tadi pada transaksi kita sudah menginput bahwa asuransi dibayar di muka sejumlah 2.400.000 untuk 2 tahun ya, atau 24 bulan, maka tiap bulannya akan disusutkan atau akan dibebankan 100.000. Jadi jumlahnya ini 100.000. Kita lanjut ke penyesuaian penyusutan aktiva tetap, yaitu aktiva tetap yang pertama adalah bangunan yang dibeli pada 1 Juli 2006. Kita akan menghitung menggunakan kalkulator. Di sini terdapat kalkulator. Nah, untuk mengetahui harga perolehannya, kita akan melihat pada balance sheet. Di sini terdapat balance sheet. Nah, untuk jumlah bangunan, jumlah harga perolehan bangunan adalah 30 juta. Kita ketikkan di kalkulator sini ya. 30 juta dan dikurangi nilai sisa 5 juta. Hasilnya nanti dibagi dengan umur ekonomisnya, yaitu 20 tahun. Hasilnya yaitu 1.250.000. Nah, ini akan kita cari
Nah, ini akan kita bagi 12 untuk mengetahui jumlah penyusutan per bulannya. Oke, kita langsung input jumlahnya, yaitu 104.167. Di sini kita pilih akumulasi penyusutan bangunan. Jumlahnya ya, ketikan. Setelah itu kita lanjut ke penyusutan yang kedua, yaitu penyusutan mesin. Nah, harga perolehan mesin yaitu 13.750. Kemudian dikurangi nilai sisanya 3 juta. Setelah itu dibagi 12, maka hasilnya 89.583. Kita langsung saja input pada akun akumulasi penyusutan mesin. Oke, lanjut. Untuk penyusutan yang ketiga adalah penyusutan peralatan. Harga perolehan peralatan yaitu sebesar Rp5.318.500. Dikurangi nilai sisanya yaitu 250. Kemudian dibagi dengan umur ekonomis 8 tahun dan dibagi lagi 12 bulan, maka hasilnya 52.797. Kita pilih akun akumulasi penyusutan peralatan ya. Oke, lanjut ke penyusutan berikutnya, yaitu di sini kendaraannya terdapat 2 kendaraan, yaitu kendaraan mobil dan juga kendaraan motor. Kita akan menghitung satu-satu mulai dari kendaraan mobil. Di sini terdapat keterangan harga perolehannya. Di sini harga perolehan mobilnya adalah 85 juta, kita kurangi nilai sisa 5 juta dan dibagi dengan umur ekonomisnya 10 tahun. Maka hasilnya nanti ada 8 juta. Dan bagi 12 bulan ya. Hasilnya menjadi 666.666. Oke. Nanti kita akan tambahkan dengan penyusutan kendaraan motor. Jadi kita hitung terlebih dahulu penyusutan kendaraan motornya terlebih dahulu. Harga perolehannya adalah 12.500.000, kita kurangi dengan nilai sisa 1 juta, kemudian dibagi 10 tahun, maka hasilnya ini ya. Selanjutnya kita bagi 12 bulan. Jumlahnya akan kita tambahkan dengan jumlah penyusutan kendaraan mobil, maka hasilnya Rp762.500. Kita langsung masukkan pada akun akumulasi penyusutan kendaraan. Dan maka akumulasi BOP sesungguhnya yaitu Rp1.109.047. Kita klik record. Selanjutnya adalah transaksi untuk penyesuaian yang terakhir, yaitu selisih BOP. Nah, untuk selisihnya kita akan perhitungkan terlebih dahulu untuk menutup BOP dibebankan. Jumlah BOP dibebankan di sini yaitu keseluruhannya adalah 162.500. Yang akan kita tutup pada akun BOP sesungguhnya. Ini kita ketikkan jumlahnya.
Selanjutnya adalah kita akan menginput jumlah keseluruhan dari selisih BOP-nya, kemudian BOP sesungguhnya, dan nanti selisih BOP-nya akan kita tutup ke harga pokok penjualan ya. Di sini sudah benar untuk jumlahnya. Jika sudah, kita akan klik record saja. Oke, kita lihat untuk laporannya. Laporan untuk profit and loss, kemudian balance sheet, kemudian selanjutnya adalah statement of cash flow. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat. Dadah.